Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Baik ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada sore hari ini, ya, sore menjelang malam, terkait masalah fiqhul udhiyah, ya, fikih udhiyah, bahwa syariat berkurban ini sudah dimulai pada awal-awal kenabian. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam menyuruh anaknya untuk berkurban, ya, disebutkan dalam kisah Israiliyat bahwa nama anaknya adalah Habil dan Qabil, ya. Ini dalam kisah Israiliyat, ya. Kemudian datang nabi-nabi setelahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, juga demikian disyariatkan untuk berkurban. Kemudian datang generasi selanjutnya sampai, ya, datanglah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan syariat berkurban ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah beberapa kita sampaikan. Bahwasanya hewan yang dikurbankan ada tiga. Yang pertama adalah sapi, kemudian yang kedua, ya, yang kedua unta, kemudian yang ketiga adalah kambing. Dan ini dengan segala jenisnya, ya, sapi dengan segala jenisnya, dengan segala warnanya, kambing juga sama, ya, unta juga sama, ya, unta juga sama. Dan yang paling afdal di sini adalah unta, ya. Yang pertama unta dulu, kemudian yang kedua sapi, kemudian yang ketiga adalah kambing. Ini yang paling utama. Setelahnya yang paling utama adalah sepertujuh unta. Kemudian setelahnya adalah sepertujuh sapi, ya. Jadi kalau misalnya dia utuh, maka itu lebih utama. Jadi kambing utuh itu lebih utama daripada sepertujuh sapi atau unta, ya, lebih utama daripada sepertujuh sapi atau unta. Kemudian jamaah sekalian, sudah ditentukan umurnya. Sapi minimal 2 tahun, unta 5 tahun. Kemudian kambing 1 tahun, ya, 1 tahun. Jadi tidak boleh berkurban kurang dari umur yang sudah ditentukan. Kata Nabi SAW, la tadbahu illal musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali kalau sudah musinnah. Musinnah dari kata sinnun. Artinya apa? Sinnun, ya, gigi. Artinya gigi, ya. Dan kalau dilihat dari ukuran umurnya, maka inilah yang muncul. Kalau sapi minimal 2 tahun, kalau unta minimal 5 tahun, dan kalau kambing minimal 1 tahun. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ada 4 cacat pada hewan kurban yang menjadikannya tidak sah untuk dikurbankan, ya, yang menjadikannya tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama adalah pincang, ya, pincang. Kemudian yang kedua picok
Apa bahasa Indonesianya picok? Buta ya? Buta sebelah ya? Hah? Ya, buta satu. Kemudian yang ketiga kurus. Kemudian yang keempat sakit ya, sakit. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis Barra bin Azib. Kata beliau arba'atu. Jadi kalau beliau mengatakan demikian sambil angkat tangan, maka ini namanya lil hasri. Hasri artinya pembatasan. Ya, hanya 4 ini saja yang menjadikan hewan kurban tersebut atau hewan tersebut tidak bisa dikurbankan. Kalau ada salah satunya maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi pincang, picak atau buta sebelah, kemudian kurus, kemudian sakit. Ya. Adapun yang lainnya masuk pada kategori yang dimakruhkan. Ya, misalnya tanduknya patah, ya, atau telinganya bolong. Jadi yang makruh, saya tambahkan di sini ya, makruh tanduk, ya, tanduk patah atau pecah ya, tanduk patah. Yang kedua telinga bolong, telinga ya bolong, ya, dan seterusnya. Maka ini dimakruhkan, tapi sah ya, sah. Ini tidak sah ya, ini tidak sah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terong sudah ya, yang kerbau kata Ibnu Munzir, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau ini adalah murid seniornya. Wa ajma'u ala anna hukmal jawamisi hukmal baqari. Jadi para ulama sepakat bahwa hukum yang ada pada jamus ya, kerbau itu sama dengan hukum yang ada pada sapi ya. Dan untuk keluar dari masalah ini jemaah sekalian, kalau ada sapi maka dahulukan sapi. Kalau ada sapi, kalau misalnya susah untuk mendapatkan sapi, maka tidak masalah berkurban dengan kerbau ya. Oh ya, yang keempat jemaah sekalian, ada namanya jazaah ya, jazaah domba. Kata Nabi SAW, kalau menyusahkan untuk mencari yang ini, maka boleh yang jazaah ya, jazaah yang umurnya minimal 6 bulan ya, kalau menyusahkan. Tapi alhamdulillah di negeri kita, khususnya di Nrekang, mudah untuk mendapatkan hewan-hewan kurban ini, khususnya sapi ya, khususnya sapi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa menyampaikan kemarin terkait masalah hukum berkurban, bahwa ketika seorang itu sudah bernazar, maka hukum kurban menjadi wajib. Kalau dia mengatakan misalnya nazar yang terikat atau tidak terikat ya, karena nazar ada dua, ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Misalnya nazar yang terikat, misalnya kalau saya lulus P3K saya akan berkurban. Ternyata dia lulus, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Ini namanya kurban wajib. Jadi yang awalnya mungkin dia yakini sunnah muakkadah berkurban, tapi karena dia sudah bernazar dan nazarnya nazar yang terikat, maka dia wajib untuk berkurban. Kalau nazar yang tidak terikat, maka dia tidak mengucapkan kaitannya dengan yang tadi. Ya, dia cuma mengatakan saya wajibkan diriku untuk berkurban. Ya, saya wajibkan diriku untuk berkurban. Maka itu disebut dengan nazar. Maka dia harus penuhi. Jadi sudah kita sampaikan jamaah sekalian bahwa hukum berkurban, hukum asalnya jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, dikuatkan untuk dikerjakan. Tapi kalau seseorang sudah berniat kuat atau dia bernazar, maka jatuh kepada hukum yang wajib ya, hukum yang wajib. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait masalah larangan-larangan rambu-rambu bagi sahibul kurban. Yang pertama dilarang potong kuku ya. Kemudian yang kedua dilarang potong rambut. Ini ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa alfarihi." Kalau kalian sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian sudah berniat untuk mau berkurban, maka jangan dia memotong
kuku dan rambutnya. Apakah itu kuku di tangan, kuku di kaki, rambut di kepala, rambut di ketiak, di kemaluan, semuanya tidak boleh dipotong. Jadi bagi orang yang mau berkurban. Ingat ya, tanggal 1 Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa Zulhijjah sekarang? Jadi kapan tanggal 1-nya? Ya, nanti tunggu pemerintah ya. Besok. Ya. Hari ini. Oh, sudah masuk tanggal 1 ini? Hah? Apa? Oh, berarti. Ya, nanti dilihat lagi kalendernya ya. Baik jemaah sekalian ya, jadi yang mau berkurban jangan dipotong ini ya, rambut sama kuku. Kalau dia potong, kata Syekh Utsaimin, kalau dia potong ya, maka kurbannya makbulah, tetap diterima. Lakinnahu asiyan, tapi dia berdosa. Ya, dia berdosa. Kenapa? Karena dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jangan, tapi dia melakukan. Tapi ini tidak berefek pada hewan kurbannya. Kurbannya tetap sah ya. Adapun orang yang misalnya dia belum berniat, misalnya dari kemarin Dzulqa'dah belum berniat dia. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah ya, tanggal 2 baru dia berniat. Padahal dia sudah potong kuku di tanggal 1 misalnya, maka ini la yadur ya, tidak berpengaruh dan dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dilarang menjual daging kurban. Ya, yang ketiga dilarang menjual daging kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jil'a udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban untuk dia. Ya, jadi sia-sia. Harusnya dia dapat pahala yang sangat besar, tapi karena dia menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan larangan ini jamaah sekalian hanya berlaku kepada sahibul kurban, orang yang berkurban. Adapun yang mendapatkan pembagian daging kurban, kemudian dia jual, maka boleh. Ya, dia jual maka hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi orang yang berkurban, apalagi dia misalnya penjual bakso, ya, maka tidak boleh dia bikin bakso misalnya kemudian dia jual kepada masyarakat. Ya. Sekali lagi larangannya berlaku untuk orang yang berkurban. Adapun kulit jamaah sekalian ini dibagi secara keseluruhannya. Jadi kulit dibagi secara keseluruhan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa diberikan kepada fakir miskin. Ya, bisa diberikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerimanya. Kalau misalnya dia maunya uang, maka boleh dijualkan. Kalau dia maunya uang, ya, sehingga fakir miskin di sini statusnya sebagai penerima, sudah menjadi haknya. Adapun panitia atau sahibul kurban hanya sebagai perantara saja, ya, hanya sebagai perantara. Kalau misalnya tidak ada yang ngurusi, tidak diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan kepada ya orang yang berhak menerimanya, maka bebas, siapapun boleh mengambilnya. Yang penting jangan dijadikan sebagai muqabalah, ya, sebagai apa namanya upah untuk tukang jagal, ya. Karena yang keempat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Yang keempat adalah memberikan jatah khusus kepada tukang jagal. Ini dilarang. Ya, jadi yang keempat dilarang memberikan jatah khusus kepada tukang jagal. Artinya upahnya diambil dari daging. Ya, misalnya ada orang panggil, sini bantu saya untuk memotong hewan kurban saya. Ya, nanti saya kasih 1/7-nya. Jadi apa 1/8-nya ya? Jadi kan harusnya dibagi 7, tapi dia bagi 8. 1/8-nya diberikan kepada tukang jagal. Maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengurusi unta kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, kata Ali, saya diperintahkan untuk membagikan semuanya, dibagikan kulitnya, kepalanya, sampai pelana-pelananya dibagikan juga. Jadi kalau ada unta ada pelananya di atas, dibagikan juga sama Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, wa alla uti al-jazzara minha. Saya dilarang oleh Nabi SAW untuk memberikan upah khusus, jatah khusus kepada tukang jagal. Ini kalau dagingnya ya tadi
Satu sapi harusnya dibagi 7, tapi dibagi berapa tadi? 8. 1/8-nya untuk tukang jagal. Inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya tukang jagal ini masuk kategori misalnya dia fakir miskin, atau dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya karena hubungan kerabat, ya, diberikan karena sedekah, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalnya saya berkurban, kemudian ada tukang jagal, saya kasih. Ini untuk Anda sebagai sedekah atau sebagai hadiah, maka ini tidak ada masalah. Ya. Jadi yang dilarang jamaah sekalian memberikan jatah khusus ya kepada tukang jagal. Baik, wa inda Muslimin fi hadis Jabir at-Tawil, dan pada riwayat Muslim dari jalur sahabat Jabir, dan hadis ini sangat panjang sekali. Tsumman sarafa sallallahu alaihi wasallam ila al-manhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat penyembelihan. Ya. Fanahara salasan wa sittina budnah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih ya 63 ekor unta. Summa a'ta aliyan. Jadi jumlah untanya Nabi 100 ya. Kemudian setelah itu Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihan kurban beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini tidak masalah ya. Saya lihat di internet sudah banyak perubahan. Ada beberapa tradisi dulu yang satu sapi dibagi 8. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berubah, satu sapi dibagi 1/7. Adapun pembagiannya jamaah sekalian ini bebas. Pembagiannya bebas. Tidak harus sepertiga, tidak harus. Ya. Jadi pembagian daging kurban ini tidak harus sepertiga, enggak. Ya. Tapi itu yang terbaik ya, kalau dia bisa bagi seperti itu bagus. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imu al-qani wal mu'tar. Makanlah sebahagian darinya, dari daging kurban. Ini bagi orang yang berkurban ya, makan sebagian darinya. Kemudian berikan kepada orang yang tidak meminta-minta. Artinya orang keluarga kerabat sebagai apa? Sebagai hadiah. Dan berikan kepada orang yang meminta-minta, berarti sebagai sedekah ya. Jadi yang pertama dimakan, yang kedua hadiah, kemudian yang ketiga sedekah ya, sedekah kata Imam Al-Qurtubi. Ini bagus perkataan beliau dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan hada amrun ma'nahu an-nadab indal jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwa perintah ini hukumnya an-nadab, sunnah. Jadi sunnah seperti sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan. Wa yustahabbu lirajuli ay ya'kula min hadihi wa udhiyatihi. Dan disunnahkan bagi seorang untuk memakan sembelihannya. Wa yatasaddaq bil aksar. Ya, dan dia juga boleh menyedekahkan lebih banyak. Ma'a tajwizihim as-shadaqah bil kulli wa akil kulli. Bisa juga dia sedekahkan semuanya atau dia makan semuanya. Ya. Jadi kalau dia makan lebih banyak enggak ada masalah. Dia sedekahkan lebih banyak, hadiahkan lebih banyak juga tidak ada masalah, ya. Yang masalah itu jamaah sekalian kalau misalnya tidak ada komunikasi antara panitia dengan sahibul kurban. Sahibul kurban mengatakan misalnya kasih saya misakir rele ya, satu irisan. Ternyata panitia bagi semua. Ya. Kemarin ada jamaah bilang seperti itu. Jadi di suatu desa ternyata panitianya bagi semuanya. Kemudian sahibul kurban dia datang. Kata dia, butawaki. Nah, kata panitia itemu suruh dibagi mana? Berarti ada miskomunikasi, ya. Kalau misalnya kurbannya sah atau tidak sah, ya dia dapat pahala kalau dia ikhlas. Tapi kalau menyaru-nyaru, ya dia tidak mendapatkan pahala atau pahalanya berkurang. Jadi jamaah sekalian, pembagian sepertiga ini pembagian yang dirasa adil, ya, bagus, ya. Jadi misalnya dibagi misalnya tulang misalnya 90 kilo. Daging misalnya juga sama ya. Daging 90
90 kilo. Ya, berarti untuk yang berkurban berapa per 3? 2/3 ya? Ya, 2/3. Berarti dia dapat berapa kilo kalau 2/3? Ya, 60 kilo ya. 60 kilo. Jadi yang berkurban dapat 60 kilo. Kemudian yang 30 kilonya diberikan kepada orang-orang di sekitar masjid ya, orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Ya. Jadi bisa yang berkurban 2/3 boleh, tidak ada masalah. Atau 1/3 saja dia dapatkan, kemudian 2/3-nya dibagi oleh panitia juga tidak ada masalah. Yang penting ada kesepakatan tadi. Jangan sampai tidak ada kesepakatan, kemudian terjadi percekcokan setelahnya. Ya. Dan bisa jadi juga sebagian kampung saya dengar pahanya saja diambil oleh pekurban, kemudian sisanya dibagi. Boleh juga, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi semua ini jamaah sekalian ya, pembagian dengan metode berapapun itu, maka itu dibolehkan ya. Allahu taala alam bissawab. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penyembelihan sekarang. Ya, kita masuk kepada penyembelihan. Baik, di sini jamaah sekalian, dihindari menyembelih hewan kurban itu di waktu malam ya. Jangan habis maghrib menyembelih, meskipun di hari-hari tasyrik ya, dihindari. Karena para ulama ini berselisih apakah dibolehkan atau tidak. Sebagian mengatakan la tujzi at-tadhiyatu fil laili. Tidak sah berkurban pada malam hari. Wa hadza madhhabul Malikiyah, dan ini pendapat dari mazhab Malikiyah. Wa qaulul Hanabilah, dan salah satu pendapat dari Al-Hambali ya. Jadi upayakan dihindari agar keluar dari masalah khilafiyah. Jadi kaidahnya jamaah sekalian, keluar dari masalah khilafiyah itu lebih baik daripada bertahan di permasalahan yang khilafiyah. Kemudian jamaah sekalian, terkait masalah bismillah, ini juga sama, khilaf di antara para ulama. Ya, at-tasmiyah itu. Ikhtalafa ahlul ilmi fi ishtirati at-tasmiyah fi zakati ala salasati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah bismillah ini disyaratkan, dan ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan anna tasmiyata syartun. Ya, la tahilu zaka bidunihi. Jadi ini syarat, kalau tidak baca bismillah maka tidak halal sembelihannya. Berarti jadi apa? Jadi bangkai. Ya, ini pendapat yang paling utama. Ya. Amdan kana unasi au nisyanan. Apakah dia sengaja atau dia lupa? Ya, jangan sampai lupa ya. Kadang setan itu datang. Kita sudah baca bismillah di awalnya, tapi ternyata kita dibisiki setan, kamu belum baca bismillah. Padahal tadi sudah. Sehingga orang yang jazar, orang yang menyembelih ini diingat terus ya, saya baca bismillah ya, bismillah. Wa hadza madhhabul Zahiriyah, dan ini juga pendapat dari mazhab Zahiriyah, wa huwa riwayatun an Ahmad, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, wa bihi qala ta'ifatun minas salaf, dan ini juga disebutkan oleh sebagian para salaf, wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Utsaimin, dan ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin mengatakan kalau dia tidak membaca bismillah, apakah sengaja atau lupa, tidak sah. Ya, jadi bangkai sembelihannya. Pendapat yang kedua, annaha wajibatun ma'a dzikri. Ya. Wa tasqutu bin nisyani. Kalau dia lupa, maka tetap boleh dimakan. Ya. Wa hadza madhhabul jumhur minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah wa ikhtarathu al-lajnatu ad-daimatu. Dan ini adalah pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan ini juga yang dipilih oleh al-lajnah ad-daimah. Kemudian yang ketiga, annaha sunnatun muakkadah. Ini sunnah yang sangat dikuatkan. Dan ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga salah satu riwayat Imam Ahmad, sebagian salaf, dan juga dipilih oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, amannya jamaah sekalian pilih yang mana? 1, 2 atau 3? Ya, pilih yang satu jamaah sekalian ya. Biar keluar dari masalah khilafiyah. Ya, keluar dari masalah khilafiyah. Jadi para penyembeli nyaram mami, kalau bisa tulis di kertas. Karena nanti ada nama-nama yang akan dibaca ketika kita akan menyembeli.
Jadi 7 nama itu yang berserikat untuk satu sapi dibaca semuanya namanya. Sehingga tidak boleh memasukkan orang yang sudah meninggal dunia ya. Jangan dimasukkan orang yang sudah meninggal. Ya, kalau misalnya dia punya harta yang banyak, kemudian dia punya anak, maka anaknya yang ditulis namanya di situ. Ya. Jadi dia mengatakan Bismillah, ya, kemudian disunahkan membaca Allahu Akbar, kemudian mengatakan hadza minka wa ilaika fataqabbal min, sebutkan satu-satu. Kalau Anda bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Indonesia. Ya, Bismillah jangan diterjemahkan. Ya, Bismillah saja. Bismillah. Allahu Akbar juga sama ya, jangan diterjemahkan. Bismillah, Allahu Akbar. Ini darimu, akan kembali kepadamu. Terimalah dari, sebutkan satu-satu itu. 7 orang. Ya, baru disembelih. Saya ulang ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ini darimu, akan kembali kepadamu. Terimalah dari, sebutkan 1 sampai 7 orang, atau kalau kambing berarti 1 orang saja ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mempertegas di bagian penyembelihan. Yang pertama membaca bismillah ya. Yang pertama membaca bismillah. Jadi yang pertama bismillah ya, bismillah. Sunnah yang lain apa namanya? Membaca Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Kemudian jemaah sekalian, jangan don't dijene itu sembelihan ya. Jene itu jemaah sekalian untuk sholat ya, bukan untuk disembelih ya, bukan untuk disembelih. Jadi tidak usah disiram kakinya, disiram kepalanya, tidak usah ya. Karena Nabi tidak mengajari demikian. Dan kalau kita lakukan itu bisa jadi ini malah tidak bernilai kurban ya, atau pahalanya berkurang. Jadi baca bismillah, kemudian yang kedua disunahkan baca takbir ya, Allahu Akbar ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting jamaah sekalian dan kadang dilupakan oleh orang-orang saat ini, yaitu memisahkan antara hewan kurban yang mau disembelih dengan yang akan disembelih. Kadang yang satunya disembelih, teman-temannya nonton ya, itu bisa-bisa jadi stres nanti ya. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat lagi asap pisau begini di hadapan dombanya ya, maka Nabi mengatakan, apakah kamu ingin membunuhnya sebelum kamu membunuhnya ya, apakah kamu ingin membunuhnya sebelum menyembelihnya? Artinya apa? Ini dilarang untuk membuat hewan ternak itu stres, atau sembelihan itu menjadi stres, maka ini dihindari. Kalau bisa ada hijab penghalang, maka itu bagus ya, itu bagus. Jadi disembelih, yang lainnya dikasih menghadap kemana gitu ya, di membelakangi misalnya, agar dia tidak melihat temannya itu disembelih, nanti dia menjadi stres ya. Jadi yang ketiga ini apa namanya, apa judulnya yang ketiga ini? Pembatas antara hewan ternak, hewan sembelihan. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, orang yang berkurban hadir ya, Sohibul kurban hadir. Ini disunahkan ya, disunahkan hadir kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, mungkin dia sakit atau dia musafir atau dia tidak ada di tempat, maka tidak ada masalah ya. Jadi disunahkan. Dan para panitia hubungi dulu ya, berkurban mau hadir atau tidak. Karena ada sebagian dari kaum muslimin juga dia bersikeras harus hadir. Dan kita hargai pendapat yang seperti itu. Jangan mengatakan sunnah gitu. Ya jangan demikian. Panitia hubungi, ya Bapak mau hadir atau tidak. Kalau kata dia iya saya mau hadir, maka ditunggu sampai hadir, ya. Atau janjian jam segini harus sudah ada di tempat, ya. Jadi sohibul kurban ini hadir, ini sunnahnya. Kemudian dia bertakbir, ya, memperbanyak takbiran Allahu Akbar dan seterusnya. Dan setelah dikurban dia berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah kurban kami. Ya Allah terimalah kurban kami. Baik ikhwatal iman azakumullah. Saya tegaskan kembali bahwa berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, anaknya saja yang mewakili, atau ahli warisnya atau keluarganya. Insya Allah orang yang sudah meninggal dunia dia dapat pahalanya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada perkataan yang kurang berkenaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.